Silakan Bu Naslia. Ya Pak. Udah muncul? Belum, Bu, belum. Belum. Nah, ini sudah keluar. Sudah muncul ya Pak? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah, belum. Bisa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Good afternoon class. Afternoon. Ya, senang rasanya ya kita bertemu lagi hari ini. Bagaimana semua, sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, terus mematuhi protokol kesehatan. Itu yang penting. Oke, sebelum dimulai, mana suaranya nih? Seperti biasa, yel-yel kita. Ali. No, Ma'am. Oke, English. Yes. English. Smart. Yes. Yeah. Oke. English. Yes. Oke. Oke, pinter ya. Oke, sebelum dimulai, Ibu mau lihat absen dulu ya, siapa aja yang udah masuk. Ketua kelas ada nggak? Sudirman? Semua masuk Ibu, lengkap. Oh, masuk semua ya. Oke. Ma'am, praying first, ma'am. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang announcement ya. Ya Ibu. Ada yang tahu nggak apa itu announcement? Woro-woro, ma'am. Pengumuman, Mem. Iya, pengumuman, benar, pintar. Ya, announcement itu is notification in spoken and written form containing information to others. Jadi, announcement ini adalah pemberitahuan dalam bentuk lisan dan tulisan yang ditujukan untuk orang lain. Terus, apa sih fungsinya announcement? Ada yang tahu nggak? Memberikan To telling someone about Tidak tahu, Bu. that happened. Kasih Tahu? Oh iya. Undangan benar. bukan ya? Beda lagi kalau Undangan announcement sama undangan. Surat bukan, Bu? Ya, social function atau fungsi dari announcement itu used to give information in spoken and written form containing information to other. Digunakan untuk memberikan informasi lisan dan tulisan yang berisi informasi kepada orang lain. Nah, terus kemudian generic structure-nya announcement ada yang tahu nggak apa? nggak tahu. Nggak tahu, ma'am. I don't Tahu know, ma'am. ya. Oke, ini generic structure-nya. Yang pertama ada title, pastinya judul. Terus yang kedua, day, date, sama time. Ada hari, tanggal, sama waktu. Kemudian place, tempat. Yang keempat itu contact person atau orang yang bisa dihubungi. Kemudian yang terakhir ada address atau alamat. Terus language feature-nya apa dari announcement? Ada yang tahu? Simple present Ibu. Iya, Future, benar. Iya, pinter ya. Benar. Language feature-nya yang pertama using simple present tense. Itu dimaksudkan pengumumannya diumumkan hari ini. Terus kemudian using simple future tense di mana pengumuman yang diumumkan hari ini tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Makanya disebut a simple future tense atau happening in the future gitu. Ngerti ya? Ya Bu. Iya. Ibu. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita lihat sini ya.
Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari dua teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Yang kedua, menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks pemberitahuan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks pemberitahuan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian menyusun teks pemberitahuan yang tidak teratur menjadi teks yang benar dan sesuai konteks. Kemudian membuat teks khusus dalam bentuk pemberitahuan pendek secara benar dan sesuai konteks. Dan yang terakhir, mempresentasikan secara lisan teks pemberitahuan announcement yang sudah kalian buat. Oke, lanjut. Ya, look at the picture ya. This is an example of announcement. There are two example of announcement. Yang pertama itu about school activity atau basketball competition. Terus yang kedua tentang apa? Ada yang tahu? Bisa lihat situ. Nggak nampak, Bu. Belum muncul. Poinnya tidak bergerak, Masih di slide pertama. Ya, Ini slide tulisannya nggak nggak bergerak. teman. Nggak muncul. Ya, Sekarang mem ini ya yang kedua ada yang tahu tentang apa? kasih tahu mem. Tahu. Oh, nggak tahu. Yang Nggak kedua itu kelihatan, Ibu. tentang nggak ada. Iya, enggak tahu. Oh, Nggak bisa kebaca mem. yang kedua itu tentang 20th anniversary meeting ya. Sudah muncul? Not yet mem, not yet. Belum, Oh, Mem. oke. Saya kasih kembali dulu. Muncul. Oke. Sudah muncul. Oke, Oke. Yes, mem. Ini aja kalau gitu ya. Nah, dari dua gambar yang tadi tentunya kalian sudah tahu ya untuk menentukan generic structure, terus language feature-nya setelah mendengar penjelasan tadi. Sudah bisa kan? Not yet. Oh, not yet. Yes mem. Oke. Iya, lanjut ya. Oke. Hey, I want to show you one video about announcement. Ini. Suaranya nggak ada mem. Oh, ya. Iya. Oke. Kalau sudah lihat dari judulnya, flight announcement, ada yang tahu kalau announcement ini Di biasanya bandara, Bu. Ih, selesai ngomong. Saya- Bu belum selesai Bandar ngomong. udara. Ya, Oh. saya pernah naik Lion mem ke Makassar. Lion. Oke. Oke. Pernah Garuda ke Jakarta. Oke. Sorry ya, Pak. Kita Naik lanjut harimau ya. pernah naik pesawat. Kita lanjut. Di sini ada contoh kata-kata sulit dalam teks announcement. Contohnya ada arrive, depart, cancel, delay, gather, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah melihat gambar sama video yang tadi, kalian sekarang baca dua teks announcement tentang kegiatan sekolah. Ini ada teks 1 sama teks 2. Kemudian kalian identify. Ini contoh worksheet-nya, worksheet pertama. Kalian identify dari dua teks announcement yang ada di samping kiri. Ya, mengerti? Yes. Oke, Yes. Iya, Bu. dikerjakan ya. Udah selesai? Sudah. Sudah. Nah, Ya. cepet banget Sudah, hebat ya. Mem. Oke, oke. Ke teks yang kedua, task yang kedua. Nah, di sini juga kalian baca teks announcement, kemudian kalian cari di sini, cari social function-nya, terus generic structure-nya, sama language feature-nya. Ya, kerja sekarang ya. Oke, Bu. Yes, Mem. Oke, selesai? Sudah. Belum. Oke, Selesai. Sudah, Bu. keren banget ya, ngebut. Teman saya Irfan nyontek mem. Saya mem. Oh, nyantai. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan bagi grup. Satu grup itu 4 orang. Tugas kalian sekarang
membedakan fungsi sosial, struktur teks, sama unsur kebahasaan. Di sini ada 3 teks. Nah, kalian membedakan di sini contoh worksheet yang kedua. Kalian kerjakan juga ya. Ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Irfan ganggu lu. Oh, cepat Saya banget diambil ya. lu sama Irfan. Oh, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu kelompok. Oke. Irfan nakal nih. Oke, kita lanjut ke tasnya keempat ya. Untuk grup. Masih dalam grup juga. Di sini ada bagian-bagian teks announcement yang acak atau tidak teratur. Nah, tugas kalian dalam kelompok adalah menyusun teks announcement ini menjadi teks yang benar. Terus kalian bisa tulis di worksheet 3 seperti ini tampilannya. Ngerti nggak? Ngerti jawabannya? Coba Ahmad. Menawan Ibu. Oh, ngerti. Oke, kita lanjut ya. Kita ke tab selanjutnya. Ini for individual ya, untuk sendiri-sendiri, bukan grup lagi. Nah, kalian membuat teks announcement berdasarkan 2 situasi yang sudah Ibu pilih. Pertama di sini ada tentang singing competition. Terus yang kedua di sini ada tentang kehilangan anak, di mana kalian sebagai owner dari sebuah store atau toko ya. Terus kalian jawabnya di sini ada di worksheet 4. Oke? Kerja sekarang dulu. Iya. Oke, Bu. Sudah selesai kan? 4 menit Sudah, lagi. Bu. Sudah, Bu. Cepat banget ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk self assessment. Nah, kalian di sini tulis juga what you have learned from this material, kemudian what you like most from this material, and what you need to improve from the material. Ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk ini evaluasinya dikerjakan di Google Form ya, yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Ada Kapan linknya. lagi, Bu? Kapan terakhirnya ditunggu sampai jam 7 malam sebentar ya. Oh iya, Bu. Iya. Oke. Selanjutnya untuk rencana pembelajaran berikutnya kita akan belajar apa? Historical. Historical. Oke, nanti untuk pembelajaran berikutnya kita belajar kan ya. Ya, Bu. Oke. Mungkin sudah selesai ya. Tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan Ketua kelas Dirman yang memimpin doa selesai belajar. Before we end this lesson, please pray together. Pray start. Oke. Terima kasih Sudirman. Sama-sama, Bu. Oke, baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irfan dan Bu Lain. Mulai dulu aja. Mulai dulu. Monggo Pak Irfan dulu aja. Ya sudah. Oke, selamat siang Bu Lisa. Ya Pak. Oke. Selamat siang. Di sini yang saya catat sejak awal pertemuan sudah sangat peduli sekali dengan kesehatan anak-anaknya. Ya. Tapi lupa praying kayaknya ya. Jadi Kan aku udah ingatkan sama Iya, saya lupa. Pak Budi tadi. Ya, ini ada persepsi, ada absensi, objektif, sprayingnya kelewatan.
Terus pada materi intinya ada announcement, fungsi sosial, generic structure, language feature juga sudah diberikan. Meskipun slide-nya tidak bergerak. Iya, saya kira bergerak, Terus, Pak. Baik sekali karena ada komplimen-komplimen, tapi ada justifikasi juga, ada ngerti ya, ngerti dan seterusnya itu mengerikan. Terus untuk media yang digunakan sudah beragam sekali, ada pictures, video, vocabulary, itu sangat baik menurut saya. Kegiatan siswanya ada group activity sama individual activity, ini juga sangat baik, bisa menambah kesulitan antar siswa. Evaluasinya menggunakan Google Form, media yang sangat bagus juga. Saya kira cukup untuk ini, Bu Naslia. Iya, terima kasih Pak Irfan. Baik, Pak Irfan. Monggo, Bu Lailul. Oke, Pak. Di sini untuk penanganan Bu Naslia tadi hampir sama guys semua dengan Pak Irfan. Untuk salam juga sudah disampaikan, ada yel-yel juga, presensi serta tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan di awal. Tapi memang tadi sempat tertinggal yang namanya doa, tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Budi, tapi tadi masih kelewat aja. Kemudian untuk kegiatan ininya mengenai bahan ajar dan media juga sudah bagus. Di sana sudah ada serta berbagai macam contoh dari announcement. Jadi di sana ada macam-macam contohnya yang contoh-contoh tersebut bisa dipakai untuk memperkaya kemampuan anak-anak dalam nanti untuk kemampuannya membuat atau menyusun teks announcement di akhir. Oke. Terus kemudian yang saya perhatikan di sini refleksinya sangat menarik Bu Naslia, karena di situ Bu Naslia membuat halaman sendiri untuk halaman self improvement tadi ya. Jadi anak-anak menulis sendiri apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Jadi begitu saja Bu Naslia. Ya, makasih Pak Lailul. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lail, Pak Irfan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh saya Pak? Pak Budi. Oh ya, silakan Pak Budi. Oke, Busnas. Ini masukan aja ya. Masukan saya itu agak melenceng dikit. Saya dari awal itu melihat apa itu ya, body gesture dari Ibu Nasli. Yang menurut saya bertanya, ini benar nggak Bu Nasli ini udah apa itu stimula ke anak udah betul-betul dekat atau enggak? Karena itu penting. Saya menganalogikannya begini. Ada makanan enak di piring, kemudian makanan enak itu akan kita kasih ke anak-anak. Nah, masalahnya di situ, makanan tidak enak. Maksudnya segala bagus. Cuma anak-anak makan yuk. Udah makan belum? Atau anak-anak sini lah. Nih, ini ada makanan anak. Coba kalian lihat mana yang kalian makan. Coba yo yang mana yang suka. Karena masih ada benar dari Pak Irfan justifikasi. Udah ya, udah ini ya ini. Karena seperti ada psikologisnya apa itu ya. Pokoknya kamu harus tahu deh, yang penting lewat itu dalam bahasanya. Nah, itu kalau sering terjadi seperti itu, ya anak pasti ya Bu gitu. Gak ada yang gak bisa Bu gitu, gak ada yang gitu. Dan itu akan terbentuk seperti itu. Dan itu akan ada jarak, pasti akan ada jarak. Daripada ribet mending ini. Ya. Nah, kemudian makanan tadi udah enak banget. Cuma cara makannya itu bingung gitu menurut saya. Karena yang memang sih 15 menit harus diselesaikan dalam semuanya. Sampai di terakhir tadi ada refleksi. Refleksi ini sebenarnya menurut saya itu didiskusikan dulu. Anak-anak tadi makanan yang kita makan bareng-bareng sebenarnya enak gak sih?
kalau rasa jengkol apa benar rasa jengkol kan begitu. Kan anak-anak udahlah di itu aja dibawa ke rumah, diselesaikan di rumah. Nah itu beda juga. Jadi ya Bu Naslia saya pikir bagus dalam mencari sumbernya keren. Cuma makannya bareng-bareng tadi menurut saya sih ya mungkin teman-teman bisa di ini ya di tempat yang lain. Karena kalau kelihatan apa tadi cara memasukkan dia berpikir ini gimana ya cara 15 menit ini harus full semua, maka timbul yang namanya kekakuan dalam memberikan instruksi gitu. Dan untuk menurut saya masih ada teacher center, belum ada ke murid center. Terima kasih. Ini hanya sebagai cara untuk kalau hari H nanti. Baik. Terima kasih Pak Hendri. Ya, baik Pak Budi. Baik. Ya, Mas Pak Budi. Ini dari Pak Budi, dari Pak Irfan, dari Ibu Lail tadi saya kira sudah cukup. Ada beberapa. Ya, monggo Bu Nas untuk dicatat itu dan dijadikan sebagai improvement nanti ya. Baik, ini mungkin ada dari Pak Riyadi. Silakan Pak Riyadi. Masukan dari saya nampaknya sudah tercover oleh 3 yang disampaikan barusan oleh Pak Irfan, Pak Budi dan Bu Lailul ya untuk pembahasan. Perlu digarisbawahi saja cuman bagaimana menciptakan pembelajaran yang inquiry, artinya yang pembelajaran berbasis siswa. Ini jadinya siswa yang menemukan. Siswa, sekali lagi saya ingin mengingatkan siswa yang mengkonstruk pengetahuan ini. Nah, belum saya melihat dari Bu Nasliani di mana letak bahwa siswa yang menemukan sendiri. Tuh, di mana siswa yang membangun pengetahuannya atau kemudian dikenal dengan student center, pembelajaran berbasis siswa. Kemudian satu lagi agar tidak lepas tadi itu bukan yang self assessment tadi. Itu adalah formative assessment namanya ya Bapak Ibu, itu namanya formative assessment. Jadi untuk mengakses bagaimana pembelajaran dapat berjalan dengan baik, artinya apakah bagian-bagian mana yang kurang, bagaimana yang belum dipahami anak-anak, itu namanya adalah formative assessment. Sedangkan nanti bisa Ibu baca lagi tentang formative assessment, ini sangat penting sekali. Dan seringkali kita terjebak melakukan summative assessment atau soal-soal yang untuk tujuan penilaian. Padahal formative assessment ini sangat penting untuk mengevaluasi, untuk mengakses apakah pembelajaran ini apakah tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik. Salah satunya dilakukan oleh Bu Naslia tadi, formative assessment itu yang dinamakan tadi adalah apa tadi ya? Self assessment. Ya, itu sebenarnya adalah formative assessment. Terima kasih Ibu Naslia. Iya, makasih Pak masukannya. Baik Bu Naslia, saya kira sudah banyak ya. Mas, saya mau mengingatkan lagi kepada Bu Naslia dan juga teman-teman, apapun model pembelajaran yang dilakukan sekarang itu teacher center ya. Inquiry, kemudian discovery, problem based learning itu student centered learning. Ya. Jadi ya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Nah, itu harus sering diingat ya. Soalnya kadang-kadang kita ini tidak sabar itu. Maunya pengen menanamkan konsep secara langsung gitu. Padahal kalau kita tadi ya mengajar announcement, kalau siswa tahu aja announcement itu pengumuman, itu sudah tahu. Tidak harus kita beritahu kan, announcement text bla 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 bla. Cukup aja nanti Bu Naslia tadi contohnya sudah cukup banyak, baik announcement yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya. Mungkin Bu Naslia ambil announcement yang ada di mall, ada di pengumuman masjid ya, atau pengumuman di sekolah itu yang sifatnya itu listening, itu bisa itu diputarkan tuh listening. Atau yang sifatnya itu tulis written,
Itu juga bisa disampaikan. Tadi sepertinya written ya, yang banyak ya. Iya. Ya, kan lihat nih Kak, ini kalian pernah nggak dengar ini? Itu sering kok di rumah saya itu di masjid ada pengumuman. Tahu nggak ini? Oh iya Bu, saya kalau di mall tuh sering ada pengumuman ini. Ya, ada barang hilang dan lain sebagainya. Nah, itu. Tahu. Ini bisa. Nah, tidak usah disampaikan lagi itu konsep announcement itu. Announcement is bla bla bla, tidak usah. Biar siswa saja yang menangkap itu ya. Nah, itu justru keberagaman pengetahuan siswa itu yang bagus dalam inquiry. Tidak harus jawaban itu satu. Iya. Ya, nah, untuk menghindari jawaban itu satu, maka jangan diberi jawaban gitu. Artinya jangan diberi konsep announcement itu apa. Nanti kalau diberi itu pasti Selesai. mengingatnya selesai itu. Selesai itu. Maka jangan diberikan konsepnya, biar siswa sendiri yang menemukan konsepnya. Begitu saya kira Bu ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya. Baik. Sudah cukup ya?